ya, salah satu bagian dari statistik inferensial. Analisis korelasi ini dalam definisi secara umum bisa kita katakan salah satu teknik dari pengujian statistik, itu jelas. Kemudian biasanya digunakan untuk menganalisa hubungan. Jadi korelasi itu maksudnya adalah hubungan. Hubungan di mana antara dua buah variabel atau lebih, ya, antara dua buah variabel yang lebih, apakah dia mempunyai hubungan atau tidak. Jadi kita menganalisis dari dua buah variabel, kita mau tahu ada hubungannya atau tidak, gitu. Di sini dia lebih bersifat kuantitatif. Kalau kuantitatif kemarin itu datanya yang non angka. Nah, di sini dasar dari sebuah pemikiran analisis korelasi ini adalah di mana terjadinya perubahan variabel. Jadi variabel itu bisa berubah-ubah diikuti dengan variabel yang lain. Jadi kalau variabel yang lain itu berubah, otomatis variabel yang mengikutinya itu juga akan berubah gitu. Kemudian, nah ini contoh dari bentuk korelasi. Sebenarnya untuk jenis korelasi itu ada 3 macam. Ada yang namanya korelasi positif, ada yang namanya korelasi negatif, ada juga yang namanya korelasi nihil. Nah, untuk korelasi positif ini contohnya ya, hubungan antara harga dengan penawaran. Nah, apakah sebuah harga barang itu mempunyai hubungan atau korelasi dengan penawaran sebuah barang? Nah, ada hubungannya atau tidak gitu. Nah, di sini di contohnya adalah sebuah korelasi yang positif. Kemudian, hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Nah, di sini kita mau cari tahu apakah kalau jumlah pengunjung yang banyak itu akan pengaruh dengan jumlah penjualan yang banyak. Nah, itu akan kita cari hubungannya, ya. Apakah ada hubungan atau tidak. Nah, nanti cara mencarinya dengan pengujian analisis korelasi, ya. Kemudian, hubungan antara jam belajar dengan IPK. Nah, di sini kita akan cari tahu apakah ada hubungan antara jam belajar yang banyak dengan IPK yang dihasilkan. Nah, ini untuk korelasi yang positif. Kemudian kalau korelasi yang negatif, hubungan antara untuk hubungan antara harga dengan permintaan. Kemudian hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan. Nah, apakah ada hubungan antara banyaknya pesaing dengan jumlah penjualan yang bisa dijual atau barang yang bisa dijual, apakah ada hubungannya? Nah, itu salah satu contoh dari korelasi yang negatif. Kemudian, nah ini juga salah satu dari contoh-contoh dari korelasi. Jadi korelasi itu hubungan maksudnya, ya. Nah, di sini pupuk dengan produksi panen ini ada hubungannya atau tidak, ya? Sebuah pupuk dengan produksi panen. Jadi apakah memilih pupuk yang bagus itu pengaruh terhadap produksi panen? Nah, itu ada hubungannya atau tidak, itu bisa kita analisis dengan korelasi. Kemudian biaya iklan dengan hasil penjualan. Nah, biaya iklan ini pasti dia berhubungan dengan hasil penjualan, ya. Apakah biaya iklan yang bagus misalnya itu akan menghasilkan hasil penjualan yang bagus juga. Tuh. Kemudian apakah berat badan ini ada hubungan dengan tekanan darah? Tuh. Ini contoh-contohnya ya. Sini ada beberapa contoh. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Kemudian, nah biasanya grafik dalam sebuah analisis korelasi ini dia membentuk titik-titik seperti ini. Jadi titik-titik ini dikatakan sebuah variabel. Jadi dua buah variabel atau lebih. Dia akan membentuk sebuah garis diagonal seperti ini. Jadi semakin dekat titik-titiknya, ya, semakin terkumpul titik-titiknya membentuk garis diagonal, itu akan semakin berkorelasi, ya, semakin berkorelasi. Tapi kalau di titik-titiknya ini tersebar di mana-mana, artinya dia tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan sama sekali, gitu. Jadi kalau misalnya titiknya berkumpul, berarti dia mempunyai hubungan atau ada korelasinya. Tapi kalau titiknya menyebar, berarti tidak ada korelasi. Kemudian, nah untuk sifat penting dari korelasi, nah nilai korelasi itu biasanya berkisar dari -1 sampai 1. Ya, dari -1 sampai 1. Ya, kalau -1 itu kita katakan sebagai korelasi yang negatif. Tapi kalau sudah mengarah ke bagian positif, itu berarti korelasi yang positif gitu.
Kemudian, nah kalau untuk perhitungan dalam sebuah korelasi, kalau populasi dinotasikan atau disimbolkan sebagai rho seperti ini, atau hurufnya seperti huruf P ini, rho. Tapi kalau untuk menggunakan sampel, biasanya disimbolkan dengan R. Karena biasanya perhitungan atau penelitian itu kita menggunakan sampel, berarti kita pakai notasi yang R seperti ini, ya, R. Kemudian kalau untuk koefisien korelasi, itu maksudnya adalah ukuran derajat hubungan. Udah, kita next saja. Nah, ini perbedaan antara korelasi positif, negatif, dan nihil. Jadi untuk korelasi yang positif, biasanya itu hubungannya itu jadi menjadi searah ya. Hubungannya menjadi searah. Kalau untuk yang korelasi negatif, jadi arah hubungannya itu dia berlawanan. Dengan variabel satu, antara variabel satu dengan variabel yang lain, dia berlawanan arah. Kemudian kalau korelasi yang nihil, ini yang berubah-ubah ya. Jadi kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan arah. Nah, ini contoh grafik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk nilai 1 positif. Jadi arah korelasinya ini sempurna ya. Jadi titik-titik variabel ini dia membentuk satu garis diagonal. Ini bisa kita katakan sebagai korelasi positif yang sempurna ya. Positif yang sempurna. Nilainya pasti 1 di sini. Kemudian kalau misalnya agak tersebar sedikit, agak renggang seperti ini, tapi dia masih membentuk garis diagonal, ini bisa kita katakan sebagai korelasi yang tinggi untuk korelasi positif. Ya. Tapi kalau agak menyebar, ini korelasinya agak rendah. Ya, korelasinya agak rendah. Tapi kalau menjauh, makin lebar, makin terpisah, artinya dia tidak berkorelasi. Ya. Kalau dari 1 sampai 0, dari 1 sampai 0,3, karena dia positif, berarti dia membentuk dari kiri ke kanan atas. Ya, dari kiri ke kanan atas. Tapi kalau untuk yang korelasi negatif, dia dari atas ke bawah. Ya. Dari atas ke bawah, misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk contoh korelasi yang negatif, tapi yang rendah. Karena agak jarang-jarang variabelnya. Kalau misalnya dia mulai menyatu, ini termasuk korelasi yang tinggi untuk korelasi negatif. Kalau misalnya dia sempurna membentuk titik seperti ini, artinya dia bentuk korelasi sempurna untuk yang negatif. Kemudian macam-macam dari analisis korelasi. Di sini untuk yang awal nanti saya akan jelaskan salah satunya adalah korelasi produk momen atau persen, di mana nanti ada korelasi range eksperimen sama data kualitatif ya. Pertama untuk korelasi produk momen. Nah, ini perumusan yang kita gunakan. Ya, ini untuk rumus mencari korelasi produk momen atau persen. Ya. Sini R di sini berarti kita mencari berdasarkan sampelnya. Kita cari berdasarkan korelasi produk momennya yang ini. R, X, Y. X, Y ini adalah variabelnya. Jadi nanti ada 2 buah variabel atau lebih. 2 buah variabel atau lebih akan kita cari. N ini sampel ya, banyaknya data. Jadi banyaknya data ini N. Kemudian sigma XY, berarti XY ini kita kalikan kemudian kita cari total keseluruhannya. Ya di sini sigma XY. Dikurang dengan sigma X, berarti total keseluruhan dari variabel X, kemudian dikalikan dengan total keseluruhan dari variabel Y. Nanti dibagi dengan di sini ada akar 2 buah, kemudian N ini banyaknya data, kemudian sigma X kuadrat, berarti X, variabel X akan kita kuadratkan, kemudian di sini juga bagian Y akan kita kuadratkan, sigma berarti total keseluruhannya, kemudian sigma Y kuadrat. Gitu. Jadi ini kelihatannya banyak ya, tapi hanya 3 macam saja yang kita perlukan, yaitu sampel atau N tadi, banyaknya data, kemudian variabel X, kemudian variabel Y. Gitu.
Variabel XY kita kalikan, kemudian X kita kuadratkan, Y juga kita kuadratkan. Kemudian, nah sekarang ke contoh. Di sini contoh ada seseorang yang melakukan survei, dia melakukan penelitian. Dia mau mencari apakah ada hubungan atau korelasi antara pendapatan dan besarnya tabungan di dalam sebuah perusahaan. Di sini dia ngambil sampel 10 orang kepala keluarga. Jadi dia mau cari tahu apakah ada hubungan antara semakin besar pendapatan dengan besarnya tabungan dari masing-masing 10 sampel kepala keluarga. Ya, jadi dia mau cari tahu. Nah, karena di sini dia mau membuat penelitian, berarti dia bikin judul terlebih dahulu ya. Ini intro saja ya, sekadar pengetahuan. Kalau kita mau bikin penelitian dengan permasalahan yang tadi, kita buat judulnya dulu. Judulnya tadi berdasarkan masalah yang mau kita teliti, yaitu hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di perusahaan X misalnya. Kemudian pertanyaannya adalah, ini bisa kita katakan sebagai rumusan masalahnya. Rumusannya, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan? Ya. Kemudian kita mulai berhipotesis. Kita hipotesis dulu. Ya, jadi kita hipotesis terdapat korelasi. Ya. Terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Tadi nomor 2 ini adalah pertanyaannya. Ya, apakah terdapat? Nah, hipotesisnya kita pede dulu nih. Terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan. Nah, hipotesis ini adalah H1-nya ya. Jadi ini H1-nya dulu kita bikin. H1 berarti H0-nya. H0 kan kebalikan dari H1. Kalau H1-nya itu adalah terdapat korelasi, berarti H0-nya tidak terdapat korelasi gitu. Ya, jadi kita buat hipotesis 0 dan H1. Sampai di sini paham dulu lah. Paham aja atau paham aja Gin? Lalu mana suaranya? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Paham aja ya. Paham, Bu, paham. Oke. Insya Allah, Bu. Nah, kemudian di sini kita membentuk hipotesis. Tadi sudah saya jelaskan, kita sudah membentuk hipotesis. Hipotesis tadi kita harus pede dulu bahwa terdapat korelasi ya. Terdapat korelasi. Itu adalah H1-nya. H0-nya berarti tidak terdapat korelasi. Karena dia dua hal yang bertolak belakang. Kemudian, nah di sini kriteria penerimaan hipotesis. Nah di sini ada syarat-syarat untuk H0 atau H1 yang bisa diterima. Jadi kalau H0-nya itu diterima, dia masuk dalam daerah penerimaan, ya. Berarti R hitungnya itu harus kurang dari R tabel. Ya, jadi R hitung itu harus kurang dari sama dengan R tabel. Baru H0-nya diterima. Atau T hitungnya itu kurang dari sama dengan T tabel. Jadi kita nanti cari dulu R hitung, kemudian kita bandingkan dengan R tabel. Sama kayak yang pengujian hipotesis. Cari Z hitung, kemudian dibandingkan dengan Z tabel. Gitu. Tapi bedanya kemarin kita pakai gambar kurva normal. Ya, sekarang tidak. Kemudian kalau H1-nya diterima atau HA ini, berarti R hitung itu harus lebih dari R tabel. Ya. Kemudian T hitung itu harus lebih dari T tabel. Nah, kemudian di dalam analisis korelasi ini ada lagi namanya tabel R. Ya, tidak saya upload di e-learning tapi bisa kalian cari sendiri. Dia ada di Google. Langsung kalian cari aja tabel R untuk pengujian statistik, nanti akan langsung muncul. Jadi tabelnya itu mirip seperti tabel T. Ya, tabelnya mirip seperti tabel T. Cara membacanya juga sama ya. Nah, kemudian ini sampel yang didapatkan. Jadi dari 10 orang
Ini ada 10 kepala keluarga ya. Ada data pendapatannya, kemudian ada tabungannya. Jadi misalnya nih keluarga yang pertama pendapatannya 10 juta, dia bisa nabung 2 juta ya. 10 juta dia nabung 2 juta. Kemudian kepala keluarga yang kedua, pendapatannya 20 juta, dia bisa nabung 4 juta. Kemudian yang kepala keluarga ketiga, pendapatannya 50 juta, dia bisa nabung 6 juta dan seterusnya. Jadi dia sudah dapat data dari 10 sampel pendapatan, kemudian tabungan dari masing-masing kepala keluarga. Kemudian baru kita analisis datanya. Ya. Ini N adalah sampel dari 10 orang kepala keluarga tadi ya. 1 sampai 10 ini. Kemudian X ini variabel yang pertama yaitu tabungan tadi. Ya, jadi X ini adalah variabel tabungan, kemudian Y adalah variabel pendapatan. Ya, jadi kita masukkan datanya. Ini X untuk tabungan, kemudian Y adalah pendapatan. Nah, kemudian dari data yang kita dapat pada rumus tadi, kita harus mencari XY. Kemudian XY berarti X kita kalikan dengan Y. Kemudian kita cari X kuadrat. Kemudian kita cari Y kuadrat. Nah, kita buat sini kolom baru. Sini X kuadrat. Berarti nilai X itu kita kuadratkan. Ya. Sini 2 kali 2, 4. Tuh kan. 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36. Dan seterusnya. Ya, 10 kali 10, 100. Nah, ini adalah X kuadrat. Nilai X-nya itu kita kuadratkan. Kemudian di sini Y. Y berarti kita kuadratkan ya. Y kita kuadratkan. Ya, ini berarti 10 kali 10, 100. 20 kali 20, 50 kali 50, gitu kan. 55 kali 55, 60 kali 60, dan seterusnya. Ya. X kuadrat sudah, Y kuadrat sudah, kemudian XY. XY berarti nilai X kita kalikan dengan Y. Ya. Sini 2 kali 10, 20. 4 kali 20, 80. 6 kali 50, 300. Dan seterusnya. Yang kita cari adalah sigmanya atau total keseluruhan dari masing-masing yang kita hitung tadi. Ya. Yang data yang akan kita masukkan adalah yang ini. Ya, ini ya, total keseluruhan. 4544. Ini kan sigma dari XY. Kemudian 38161 ini sigma dari XY kuadrat. Kemudian di sini 546 ini sigma dari X kuadrat. 571 ini sigma dari Y. Kemudian 70 itu adalah sigma dari X. Ya. Jadi kita analisis datanya terlebih dahulu. Sampai di sini paham lah? Paham, Bu. Ntar, biar mudah saya pakai pen saja. Kalian banyak tugas kah? Lumayan, Bu. Udah banyak, Bu. Wah, kalau Mada sudah banyak berarti sedikit bisa tuh. Film pendek menyiksa, Bu. Ada film pendek kah? Ada, Bu. Suruh mulai film pendek, Boy. Disuruh Iya. ngolah, Boy. Mata kuliah apa itu? Tekmed. Teknologi media kah? Bagus tuh.
Nah, kemudian tadi sudah kita analisis datanya. Baru kita masukkan ke dalam persamaan, ya, persamaan untuk produk moment atau persen. Di sini. Ini ya R XY sama dengan ini berarti adalah N-nya. Sampelnya 10. Kemudian 4544. 4544 itu adalah sigma dari ini ya, 4544 itu sigma dari XY. Saya tulis 4544 ini sigma dari XY. Gitu. Kemudian dikurang di sini sigma X, kemudian ini sigma Y. Dikalikan. Kemudian di sini 10 itu N, ini 4546 tadi sigma X kuadrat ya. Sini sigma X kuadrat, kemudian 70 ini sigma dari X, kemudian ini N 38161 ini sigma dari Y kuadrat, kemudian dikurang dari sigma Y ya, kemudian dikuadratkan. Nah, dihitung, dikalikan, kemudian dikurang, kemudian yang di bagian bawah ini juga dikerjakan, terakhir di akar kali ya, dapatnya 0,981. Jadi kalau kalian hitung itu hasilnya adalah 0,981 yang ini. Nah, ini adalah R hitung. Ya, kita baru mendapatkan R hitungnya. Nah, R hitung ini akan kita bandingkan dengan R tabel. Kita bandingkan dengan R tabel. Jadi nanti kalian cari aja tabel R-nya. Nah, tabel R, untuk menentukan tabel R ini kita harus menentukan taraf nyatanya terlebih dahulu. Semakin kecil taraf nyatanya itu semakin bagus. Nah, ini akan kita coba untuk yang 5% taraf nyatanya. Ya. Taraf nyatanya yang 5%. Jadi pada saat kita mencari di taraf nyata di tabel R, itu ternyata nilainya adalah 0,707 ya. Jadi 0,7. Ternyata R hitung itu lebih dari R tabel ya. R hitung itu lebih dari R tabel. Nah, kalau dia lebih berarti dia termasuk kalau kita review ke syarat-syarat tadi bahwa ternyata H1 itu menjadi diterima. Karena syarat untuk menerima H1 adalah R hitung itu harus lebih daripada R tabel. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa mencari dalam bentuk T hitung. Ya, bentuk T hitung. Ini rumusnya berbeda seperti yang pengujian hipotesis. Ini ya. Ini rumus untuk T hitungnya. Ini digunakan pada saat analisis produk moment atau persen. Kita cari T hitung. T hitung di sini RXY. Ini adalah nilai yang ini. 0,981. Kemudian akar sampelnya tadi adalah 10 dikurang dengan 2. Kurang dengan 2, 8 berarti ya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang 0,962. 0,692 itu didapatkan dari 0,981 pangkat 2 ya. Itu hasilnya 0,962 gitu. Dikerjakan bagian atas, kemudian dibagi dengan di bagian bawah, hasilnya adalah 14,233. Nah, ini adalah T hitung yang ini. Nah, pada saat kita cari di bagian tabelnya, ini juga taraf nyatanya yang 5%. Ternyata di bagian di T tabel itu adalah 1,86. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa ternyata nilai T hitung itu lebih dari nilai T tabel. Sehingga H1-nya menjadi di H1 itu menjadi diterima. Nah, kenapa jadi diterima? Silakan kalian kembali ke syarat-syarat yang di awal tadi. Nah, kesimpulannya berarti kalau di next nih ya. Nah, syaratnya tadi yang ini ya. Karena R hitung itu lebih dari R tabel, maka HA atau H1-nya menjadi diterima. Nah, karena T hitung juga lebih dari
T-tabel, maka HA diterima atau H1 diterima. Kesimpulannya adalah karena H1 diterima, berarti ternyata terdapat korelasi atau hubungan positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan pada perusahaan. Seperti itu ya.